Temenin gue yuk packing bag cam lebaran tapi sambil cerita ngalor ngidul ya. Nah hari ini gue pengen ngebahas soal modal usaha. Karena suka ada yang nanya sama gue, waktu lu pertama kali bikin video handicraft modal lu tuh berapa sih? Nah sebenarnya ini tuh bukan sesuatu yang patut dibanggakan juga ya, tapi semoga bisa menginspirasi. Jadi gue tuh waktu memulai video handicraft, gue memulainya dalam kondisi keterbatasan. Saat itu gue tuh harus jadi tulang punggung keluarga, intinya gue butuh untuk bertahan hidup, jadi gue dagang. Gue bingung dong mau dagang apa ya, gue dagang pakai apa yang ada di depan mata gue dulu. Jadi di depan mata gue itu ada sisa manik-manik punya nyokap gue, masih ada senarnya juga dikit-dikit. Terus bapak gue juga punya tang bangunan. Ya udah, sesimpel itu gue mulai dari situ. Dan saat itu karena keterbatasan gue terpaksa untuk jualan barang-barang bekas yang ada di rumah gue. Dari situ gue ngumpulin modal buat bikin video handicraft. Disitulah gue nekat untuk beli bahan tali-tali meteran, terus beli bahan sasetan dikit-dikit gitu supaya toko gue tuh kelihatannya kayak punya banyak varian gitu. Apa yang ada di depan mata gue itu gue pakai, gue foto, gue mulai dan dengan percaya diri gue jual. Ucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya gue berhasil mendapatkan pelanggan pertama gue. Gue masih ingat itu dari Yogyakarta. Jadi pelanggan gue itu beli 4 gelang nama. Masalah baru muncul. Jadi gini masalahnya. Untuk membuat satu gelang nama membutuhkan 32 cm tali. Sementara yang gue punya talinya cuma 1 meter. Karena gue kan tadi belinya meteran, sasetan. Jadinya gue nggak punya cukup tali buat bikin pesanan pelanggan gue. Jadi gue akhirnya nungguin pelanggan itu bayar. Setelah dia bayar, gue buru-buru tuh. Gue beli tuh bahannya. Dan dari penjualan itu gue bisa beli bahannya tuh lebih banyak daripada pesanan orang itu. Dan dari pesanan itu gue mendapatkan bahan-bahan sisa yang lebih. Yang akhirnya gue pakai untuk memenuhi pesanan pelanggan gue yang kedua, yang ketiga karena tiba-tiba gelang nama itu tuh jadi viral. Dan dari situlah gue mulai punya modal. Setiap ada penjualan gue gulung beli bahan lagi, setiap ada penjualan gue gulung beli bahan lagi, yang tadinya gue belinya saset-sasetan, akhirnya gue jadi bisa beli pek-pekan, pon-ponan, karungan, sampai jadi kayak sekarang. Ya begitulah cerita gue gulung-menggulung modal di video handicraft. Semoga ada hikmah yang bisa diambil. By the way ini gak berasa ternyata packingan bag cam lebaran gue udah selesai. Ini bag cam gue lagi laku banget. Ya sekalian gue numpang ya taruh keranjang kuning di video ini. Thank you udah dengerin cerita ngalor ngidul gue. Bye-bye.